Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin alladhi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan setinggi-tinggi puji dan sedalam-dalam rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam marilah kita sampaikan pula keharibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Marilah pula kita selalu berupaya untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena sungguh ketakwaan itulah yang akan menjadi bekal kita yang hakiki ketika tiba saatnya kita harus kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat dimana apa yang kita miliki dari kehidupan dunia ini akan kita tinggalkan. Harta benda yang kita cari di sepanjang kehidupan kita, anak keturunan kita, status sosial kita, semua pasti akan kita tinggalkan dan kita tanggalkan. Keimanan kita kepada Allah, amal soleh kita, dan ketakwaan kita kepadanya lah yang akan menjadi teman sejati kita sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah ta'ala mengingatkan kita di dalam Al-Quranul Karim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Jamaah yang berbahagia rahimakumullah, di antara hal yang mesti kita lakukan di dalam kita meniti jalan ketakwaan kepada Allah adalah kita harus berhati-hati di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Bukankah salah satu dari makna takwa itu adalah berhati-hati? Takwa secara bahasa berasal dari kata waqa yaqi wiqayah, yang artinya menjaga diri dengan kehati-hatian kita menjalani hidup dan kehidupan ini. Maka Syekh Mustafa Al-Marahi mengatakan di dalam kitab tafsirnya, takwa itu adalah wiqayatun nafsi an asbabi adabillah, menjaga jiwa dari hal yang sekiranya dapat menghantarkan kepada azab Allah. Salah satu di antara hal penting di dalam kehidupan kita adalah kehati-hatian di dalam kita mengkonsumsi makanan dan minuman. Allah Ta'ala
telah berwasiat kepada kita di dalam banyak ayat Al-Quran agar kita berupaya memastikan apa yang kita konsumsi dari makanan kita hanya merupakan makanan yang halal. Misalnya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 168 Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa-apa yang ada di muka bumi halalan thayyiba, yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Jamaah rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar di dalam kita mengkonsumsi makanan pastikan kehalalannya. Jangan kita mengikuti langkah-langkah setan. Di dalam sejarahnya, salah satu dari kesalahan manusia yang pertama juga terkait dengan urusan makanan ini. Dahulu Nabi Adam dan Hawa ditempatkan di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, di dalam surga yang penuh dengan fasilitas yang serba enak. Hanya Allah berpesan agar tidak mendekati satu pohon yang dilarang. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kalian berdua dekati pohon ini, apalagi memetik buahnya, apalagi memakannya. Dan ternyata karena digoda oleh setan, Nabi Adam dan Hawa mendekati pohon larangan itu, memetik buahnya, memakannya. Itulah salah satu dari kesalahan manusia yang pertama dilakukan terkait urusan makanan. Sehingga ini menjadi satu hal yang penting jamaah sekalian di dalam kehidupan kita, agar hidup kita menjadi berkah, agar hidup kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjaga diri dari memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa ancaman yang disebutkan di dalam beberapa riwayat hadis tentang bahaya kita mengkonsumsi makanan yang diharamkan oleh Allah. Yang pertama, kata Nabi, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang ditumbuhkan dari makanan yang haram, neraka menjadi lebih berhak atasnya. Berarti orang yang dengan sengaja mengkonsumsi makanan yang haram diancam dengan siksa neraka. Tentu ini satu hal yang serius. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, orang yang terbiasa memakan makanan yang haram, di dalam hadis dikatakan doanya menjadi tidak didengar oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha baik. Tentu Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Di dalam sebuah riwayat hadis yang cukup panjang di dalam Sahih Muslim, diceritakan ada seseorang di tengah gurun, di tengah perjalanan, dia seorang musafir dengan pakaian yang kusut masai, rambutnya kusut, kehausan, kelaparan, di tengah gurun. Dia berdoa kepada Allah sambil menyeru, Ya Rob, Ya Rob, wahai Allah, wahai Tuhanku. Mestinya dalam situasi seperti ini doanya menjadi lebih mustajabah. Dia seorang musafir, orang yang dalam keadaan mengenaskan. Namun Nabi kemudian berkomentar di penghujung hadis ini, bagaimana doanya akan dikabulkan jika makanannya haram, pakaiannya dia dapat dari hal yang haram, penghidupannya haram, fa anna yustajabu lahu, bagaimana doanya dikabulkan? Sehingga mengkonsumsi makanan yang haram itu menjadi salah satu dari hijab
penghalang dari terkabulnya doa-doa kita. Maka di dalam sebuah hadis yang lain Nabi berpesan kepada seorang sahabat, atib mat'amaka takun mustajabat dakwah. Engkau baik-baiklah dalam urusan makananmu, niscaya doamu mudah dikabulkan. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian, di dalam kitab Al-Mu'jam Imam At-Tabarani meriwayatkan sebuah hadis bahwa ketika seseorang mengkonsumsi makanan yang haram, ibadah sholatnya selama 40 hari tidak diterima. Itu gambaran betapa konsekuensi ketika seseorang dengan sengaja mengkonsumsi makanan yang diharamkan, berat tanggungannya, berat konsekuensinya, besar ancamannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah perlu kita berhati-hati agar kita jangan sampai dengan sengaja memakan makanan yang haram. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, perkara keharaman makanan ini barangkali untuk sebagian besar kita, kalau keharaman itu bersumber dari zat makanannya itu sudah selesai. Kita tidak makan babi dengan sengaja, kita tidak mengkonsumsi makanan yang disembelih atas nama selain Allah dengan sengaja, kita tidak makan bangkai, tidak makan darah dan seterusnya. Tetapi hal yang perlu untuk kita justru lebih berhati-hati adalah haramnya makanan dari sisi sifatnya. Karena keharaman makanan itu ada dua macam, ada dari sisi zatnya, jenisnya, seperti bangkai, darah, hewan buas dan seterusnya. Ada dari sisi sifatnya. Artinya apa? Secara zahir makanan itu halal, beras, nasi itu halal. Tetapi jika itu kita dapatkan dari sumber yang haram, itu juga akan menjadi makanan yang haram dari sisi sifatnya. Uang yang kita gunakan untuk membeli beras misalnya, uang yang tidak benar, itu menjadikan makanan yang kita konsumsi juga haram. Uang hasil menipu orang, uang mengambil hak orang lain, uang dari transaksi yang tidak dibenarkan dalam syariat agama kita, uang hasil korupsi dan seterusnya, itu akan menjadikan apa yang kita konsumsi juga menjadi haram, meskipun dari sisi zat kelihatannya merupakan makanan yang halal. Maka marilah jamaah sekalian kita, untuk keberkahan hidup kita pastikan bahwa apa yang kita konsumsi untuk kita, keluarga kita, bersumber dari sesuatu yang halal. Dan insya Allah itu yang akan menghantarkan kepada keberkahan, ketenangan, dan kebahagiaan di dalam kehidupan kita, bukan hanya di dunia namun juga sampai di akhirat kelak. Jamaah yang berbahagia, demikian sekelumit yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan khutbah yang pertama ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menjadi renungan kita bersama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, innahu wal ghafurur rahim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.